Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya bersama Ibu Iva Fitriah. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh matematika kelas 9 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Oke, kita mulai dengan bab 1 yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Mudah-mudahan setelah kalian belajar ini, kalian gak sampai sakit kepala kayak anak yang ada di sini ya. Kita lanjut ke subbab yang pertama yaitu 1.1 bilangan berpangkat. Tahukah kamu berapakah jarak planet bumi ke matahari? Berapa masa matahari, masa bumi, masa bulan, dan lainnya? Dapatkah kamu melihat seekor bakteri dengan mata telanjang? Mengapa kamu tidak dapat melihatnya tanpa bantuan mikroskop? Berapakah ukuran panjang bakteri tersebut? Pernahkah kamu mempelajari pembelahan sel pada seekor hewan bersel satu seperti amuba? Nah, masalah-masalah tersebut di atas dapat diselesaikan dengan konsep perpangkatan yang akan kita bahas berikut ini. Ayo kita amati tabel berikut ini. 5 pangkat 2. Untuk perkaliannya 5 kali 5, hasilnya nilainya sama dengan 25. Kemudian 5 pangkat 3. Untuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Lalu 5 pangkat 4, untuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5 kali 5, nilainya atau hasilnya 625. Kita ambil contoh 5 pangkat 3. Nah, 5 ini adalah basisnya atau bilangan pokoknya. Kemudian 3-nya adalah eksponen atau pangkatnya. Kalau begitu, apa sih definisi perpangkatan? Baiklah, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis, simbolnya A. Banyaknya bilangan pokok yang dilakukan secara berulang disebut eksponen atau pangkat, simbolnya N. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. Jadi syaratnya N harus bilangan bulat positif, tidak boleh bilangan bulat negatif. Kita akan ambil contoh yang pertama, yaitu menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Min 2 dikali min 2 kali min 2. Karena min 2 itu adalah basisnya, kemudian ada sebanyak 3 kali, ya, maka penulisannya adalah basis min 2 dengan pangkat 3. Lanjut, Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Y-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Oleh karena itu basisnya adalah Y dan pangkatnya adalah 6, maka penulisannya adalah Y pangkat 6. Kita lanjut ke contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu min 0,3 pangkat 2. Kalau kita tuliskan menjadi min 0,3 dikali min 0,3. Kemudian kalian isi ingat kan sifat perkalian? Min dikalikan min, hasilnya adalah plus. Maka min 0,3 kali min 0,3 adalah plus 0,09. Hasilnya sama dengan 0,3 pangkat 2. Sama dengan 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,09. Nah, bagaimana kalau contoh yang kedua ini? Min 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3. Nah, min 0,3 pangkat 3 sama dengan min 0,3 dikali min 0,3 dikali min 0,3. Min kali min plus, plus kali min, min. Maka hasilnya min 0,027. Nah, kenapa hasilnya yang atas ini bisa plus, yang ini bisa min? Ini basisnya min.
ya. Min 0,3 basisnya min. Tapi pangkatnya atau eksponennya adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah plus. Kalau yang pangkatnya bilangan genap, hasilnya plus, walaupun basisnya min. Sedangkan yang ini, yang nomor 2, basisnya min, kemudian pangkatnya adalah bilangan ganjil, yaitu 3. Maka hasilnya pasti min 0,027. Lalu bagaimana kalau basisnya plus? Nah, ini nggak masalah. Untuk basis plus itu lebih mudah dikerjakan. 0,3 pangkat 2. Kalau dikerjakan ya 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Hasilnya pasti plus 0,027. Kemudian kita nyatakan yang soal nomor 3. Perpangkatan min 2 pangkat 3 dan min 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, min 2 pangkat 3 berarti min 2-nya ada 3 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2. Ingat, basisnya negatif, pangkatnya bilangan ganjil. Maka hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 8. Kemudian yang kedua ini, min 2 pangkat 4, basisnya negatif. Pangkatnya bilangan genap, yaitu 4. Nah, bilangan genap 4, maka hasilnya pasti plus, yaitu min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2, hasilnya pasti plus 16. Gimana? Sudah mulai paham kan? Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Contoh ketiga, operasi yang melibatkan perpangkatan. Ini adalah operasi campuran antara penjumlahan dan perkalian dari perpangkatan. 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Ingat, dahulukan perkalian. Ya. Lalu perpangkatan dulu kita kerjakan. 5 pangkat 2 hasilnya sama dengan 25. Lalu kalikan dulu dengan 2. 2 kali 5 berapa? Ya, benar. 2 kali 25 adalah 50. Maka hasilnya 3 ditambah 50 sama dengan 53. Nah, kalau soalnya seperti ini, operasi campur antara pembagian dengan penjumlahan. 4 pangkat 3 bagi 8 tambah 3 pangkat 2. Kerjakan dulu yang pangkatnya, 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4, hasilnya 64. Dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, baru kita dahulukan pembagiannya. 64 bagi 8 sama dengan 8. Lalu kita tambah dengan 9, hasilnya sama dengan 17. Ingat ya, dahulukan dulu perpangkatannya, lalu kali bagi, baru tambah kurang. Oke, lanjut kita ke latihan soal. Tentukan hasil perpangkatan berikut ini. 2 pangkat 7. Mudah ya. Hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali sama dengan 128. Kemudian yang B, min 4 pangkat 3. Ingat, basisnya negatif. Lalu pangkatnya bilangan ganjil. Maka hasilnya pasti negatif. Ya, min 4 kali min 4 kali min 4 sama dengan min 64. Contoh yang C. Nah, min 5 pangkat 4. Ingat, basisnya negatif, pangkatnya bilangan genap, yaitu 4. Maka hasilnya pasti benar, positif. Min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5, hasilnya adalah positif 625. Lanjut, yang D. Nah, ini hati-hati, ada perbedaan yang signifikan antara C dan D. Kalau yang C, ini min 5-nya yang dipangkatkan 4. Kalau yang D, 5-nya saja yang dipangkatkan 4. Minnya ada di luar. Maka pengerjaannya pun beda. Maka pengerjaan seperti ini. Min dalam kurung 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya min 625. Hati-hati dengan simbol-simbol kurung seperti ini. Jangan sampai kalian terkecoh. Lanjut soal yang E. 0,03 pangkat 2. Oke, hasilnya sama dengan 0,03 dikali 0,03 sama dengan 0,0009. Bagaimana cara mengerjakan desimal seperti ini? Lihat, ini 0,03 ada 2 angka di belakang koma. Ini juga ada 2 angka di belakang koma. Maka 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. Oke, berarti bilangan komanya ada 4.
ini komanya ada 4 tuh, 2, 3, 4 ya. 3 kali 3 9, jadi 0,0009. Lanjut soal yang kedua, tentukan hasil perpangkatan berikut ini. Setengah pangkat 3 sama dengan setengah kali setengah kali setengah. Nah, kalau mengerjakan eksponen seperti ini, yang atasnya dikalikan juga, yang bawahnya dikalikan juga. 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Ya. Lanjut ke soal yang B. Ini adalah eksponen yang bilangan pecahan, min sepertiga pangkat 4. Nah, berarti yang pangkat 4-nya adalah min sepertiganya. Maka min sepertiga dikali min sepertiga kali min sepertiga kali min sepertiga. Hasilnya basisnya negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya positif 1/81. Nah, kalau seperti ini, min dalam kurung sepertiga pangkat 4. Maka yang dipangkatkan adalah sepertiganya. Sepertiganya yang dipangkatkan. Maka hasilnya sama dengan min dalam kurung sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga, hasilnya negatif 1/81. Gimana? Kalian masih bingung nggak dengan contoh soal yang B dengan C? Bedanya, kalau yang B yang dipangkatkan min sepertiganya, kalau yang C yang dipangkatkan sepertiganya, minnya di luar. Lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan nilai X pada persamaan matematika berikut ini. 2 pangkat X sama dengan 128. Maka 2 pangkat X sama dengan berapa? X-nya berapa? Nah, basisnya adalah 2. Maka kita buat 128 ini berbasis 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 7. 128 adalah 2 pangkat 7. Maka X-nya sama dengan yang ini, sama dengan 7. Oke, lanjut ke soal cerita. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan meneliti wabah COVID-19 di Kota Jakarta. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang berasal dari Cina. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 2 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh setelah 6 jam? Nah, kita cari dulu. Virus membelah sebanyak berapa kali? 6 dibagi setengah jam. Ada 6 jam nih. Kan dia membelah selama setiap setengah jam. Maka 6 dibagi setengah. 6 dibagi setengah itu sama aja 6 dikali 2/1. Sama dengan 6 kali 2. Sama dengan 12. Virus membelah sebanyak 12 kali. Oleh karena itu, banyaknya virus adalah 2 pangkat 12. Hitung ya. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 12. Hasilnya adalah 4096. Baiklah, selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tanda loncengnya, jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.